Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah yang sangatlah menarik, yaitu tentang keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika kita berada di akhir zaman nantinya. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apakah kalian tahu siapakah makhluk yang paling menakjubkan imannya?" Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat. Kemudian para sahabat menjawab, "Iman para malaikat, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana para malaikat tidak beriman, sedangkan mereka melihat dengan nyata perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Kemudian para sahabat menjawab, "Para nabi, wahai Rasulullah." Rasulullah SAW pun berkata, "Bagaimana para nabi tidak beriman, sedangkan ruh malaikat Jibril menurunkan kepada mereka perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada langit?" Para sahabat menjawab, "Para sahabatmu, wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Bagaimana para sahabatku tidak beriman, sedangkan mereka melihat mukjizat itu daripadaku, dan aku menyampaikan berita atas apa yang telah diturunkan kepadaku. Tetapi manusia yang paling menakjubkan imannya, wahai sahabat, adalah kaum umatku, umat Nabi Muhammad SAW yang datang setelahku. Mereka beriman kepadaku, mereka tidak melihatku, dan mereka membenarkanku. Maka mereka adalah saudara-saudaraku." Sahabat, sesungguhnya ada sebuah kisah. Pada suatu malam berkumpullah orang-orang kafir di rumah Abu Jahal. Kemudian tiba-tiba masuklah seorang yang bernama Tariq As-Saydalani. Kemudian ia berkata, "Alangkah mudahnya bagi kita untuk membunuh Nabi Muhammad jika kalian setuju dengan pendapatku." Mereka bertanya, "Bagaimana caranya, wahai Tariq?" Kemudian Tariq berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad menyandarkan diri ke dinding Ka'bah. Lalu jikalau seorang dari kita pergi dan melemparkan sebuah batu besar dari atas Ka'bah, niscaya rusaklah, niscaya matilah Nabi Muhammad pada saat itu." Lalu berdirilah seorang di antara mereka yang bernama Syihab dan berkata, "Jikalau kalian mengizinkanku, niscaya aku saja yang membunuh Nabi Muhammad." Mereka pun mengizinkan Syihab untuk membunuh Nabi Muhammad. Lalu naiklah ia di atas Ka'bah dan membawa sebuah batu besar. Ia pun melemparkan batu itu ke arah Nabi Muhammad SAW. Namun keluarlah sebuah batu lain daripada dinding Ka'bah dan mementalkan batu itu ke udara, sehingga Nabi Muhammad SAW berdiri daripada tempatnya, dan jatuhlah batu itu di atas tanah, menggulunglah kembali dinding itu ke tempatnya. Lalu jadilah dinding itu seperti sedia kala. Sedangkan Syihab melihat dinding itu dan merasa terheran-heran, kenapa dinding itu bisa seperti itu ya? Sahabat, kemudian Syihab turun daripada Ka'bah dan datang ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Ia memeluk Islam dan baguslah keislamannya. Tariq juga memeluk Islam setelah Syihab memeluk Islam, bersama orang-orang yang merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad. Mereka pun juga memeluk agama Islam setelah mereka melihat mukjizat ini. Sedangkan iman kepada Nabi Muhammad SAW di akhir zaman merupakan derajat iman yang paling utama. Maksud daripada derajat iman yang paling utama adalah hanya sekedar dilihat daripada sisi bahwa umat akhir zaman nantinya mereka belum pernah sekalipun bertemu Nabi Muhammad SAW. Mereka belum pernah menyaksikan mukjizatnya dan mendengar risalahnya secara langsung. Adapun jika dilihat dari banyak sisi lainnya, maka hakikatnya iman para sahabat dan orang-orang yang mendekati masanya dengan Nabi Muhammad SAW jauh melebihi iman umat-umat di akhir zaman nantinya. Karena sesungguhnya mereka atau umat akhir zaman menetapi keimanannya dan Islam daripada luar perkara yang gaib, tanpa pernah menyaksikan Nabi Muhammad dan mukjizatnya. Semoga pembahasan dan kisah yang telah saya sampaikan membuat kita semakin bangga menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena sesungguhnya banyak syafaat dan hikmah yang dapat kita peroleh dan kita syukuri dengan menjadi umat Nabi Muhammad SAW.
Semoga kita tetap istiqomah dan tetap berada di jalan Shiratal Mustaqim. Allahu a'lam bishawab, demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.